Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Pada suatu pagi yang cerah di sebuah pondok pesantren di Kediri, ada seorang santri yang tengah berjalan pelan di halaman yang luas, sambil menggigit sebatang tebu. Santri itu tampak sedikit berbeda dari santri lainnya. Ya, dia adalah santri asal Papua yang bernama Omen. Omen bukanlah santri biasa. Selain datang dari pulau yang jauh, dia juga memiliki semangat belajar yang tak ada habisnya. Meskipun terkadang cara belajarnya bisa dibilang cukup aneh. Omen datang ke pondok pesantren ini karena suatu alasan yang sangat unik. Mungkin bisa dibilang lebih ke karena keisengan. Ya, ia ingin belajar bahasa Jawa. Tapi alasan Omen ingin belajar bahasa Jawa bukan karena ingin memahami Al-Quran dengan lebih baik atau untuk memperdalam ilmu agama, melainkan karena ia mendengar banyak cerita lucu tentang orang-orang yang berbahasa Jawa. Omen mendengar bahwa di Jawa, terutama di Kediri, banyak sekali lelucon yang menggunakan bahasa ini. Dan karena Omen adalah tipe orang yang selalu tertarik dengan hal-hal konyol, maka keinginannya untuk belajar bahasa Jawa pun muncul begitu saja. Pada saat tiba di pondok, Omen disambut oleh santri-santri lain yang tampaknya sudah terbiasa dengan kehadiran orang baru. Namun, kehadiran Omen yang dari Papua, dengan logat bicara yang khas dan wajah yang penuh semangat, tentu saja menarik perhatian banyak orang. Ia langsung menjadi pusat perhatian. Di beberapa kesempatan, saat Omen berbicara dengan teman-temannya, mereka tidak bisa menahan tawa, apalagi saat ia mencoba berbicara bahasa Jawa. "Omen, kok iye so ngono?" tanya Udin, salah satu santri Kediri yang sering menjadi teman ngobrol Omen. Omen yang masih belum begitu mengerti dengan bahasa Jawa hanya menjawab dengan percaya diri. "Iya, Udin. Kalau di Papua, ngomong kayak gini itu biasa, loh." Semua santri di sekitar Omen langsung tertawa terbahak-bahak. Omen memang tidak terlalu paham, namun dia tidak merasa malu. Baginya, hal itu adalah bagian dari proses belajar yang menyenangkan. Meskipun saat itu ia hanya bisa mengucapkan beberapa kata Jawa dengan cara yang agak aneh, ia tetap berusaha keras dan tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, Omen mulai mengikuti kelas bahasa Jawa yang diadakan oleh pondok pesantren tersebut. Tentu saja, guru yang mengajar bahasa Jawa adalah seorang kiai yang sangat bijaksana, namun juga cukup humoris. Namanya adalah Kiai Sodik. Kiai Sodik memiliki gaya mengajar yang sangat khas, selalu menggunakan lelucon dan cerita-cerita lucu agar para santrinya tidak merasa bosan. "Jadi, santri-santri sekalian," kata Kiai Sodik sambil tersenyum lebar, "bahasa Jawa itu seperti sawah. Kalau kamu merawatnya dengan baik, kamu akan menuai hasilnya. Tapi kalau kamu sembrono, hasilnya akan kering dan rusak." Omen yang sudah terbiasa dengan cara belajar yang unik di Papua, langsung mendengarkan dengan seksama. Ia berusaha menyerap setiap kata yang keluar dari mulut Kiai Sodik. Namun, satu hal yang Omen belum tahu adalah betapa uniknya bahasa Jawa yang diucapkan oleh Kiai Sodik. "Contoh," kata Kiai Sodik dengan ceria, "kalau kamu ingin bilang, 'Saya lapar,' dalam bahasa Jawa yang benar adalah, 'Kula lapar.' Kula, itu artinya saya." Omen langsung mengangguk, berusaha mengingat. Namun, ia masih bingung dengan beberapa kata yang terdengar mirip, seperti kula yang berarti saya, dan kulo yang berarti saya dalam bahasa yang lebih formal. "Jadi kalau saya bilang, 'Kulo lapar,' apakah itu benar, Kiai?" tanya Omen dengan penuh rasa ingin tahu. Kiai Sodik tersenyum sambil mengangguk. "Ya, benar, Omen. Itu lebih sopan." Namun, Omen tidak bisa menahan tawa ketika ia berpikir tentang kata-kata itu. Bayangkan saja, seorang santri Papua yang sebelumnya hanya berbicara dalam bahasa Indonesia, tiba-tiba harus belajar membedakan mana yang sopan dan mana yang tidak dalam bahasa Jawa. Itulah yang membuat suasana kelas semakin konyol. Hari-hari berlalu, dan Omen semakin giat belajar. Setiap kali ada kesempatan, dia akan mencoba berbicara bahasa Jawa dengan teman-temannya. Namun, seiring waktu, justru bahasa Jawa yang Omen ucapkan semakin kacau. Salah satu contoh terbaik adalah ketika Omen mencoba mengucapkan kata "bengi" malam. "Kok bengi ya, Kiai?" tanya Omen suatu malam dengan ekspresi serius. Kiai Sodik yang mendengarnya langsung tertawa. "Omen, itu bukan kok bengi. Itu kok bengi." Meskipun Omen sering salah ucap dan malah membuat suasana jadi semakin kocak, dia tidak merasa malu sedikit pun.
Justru dia semakin semangat untuk terus belajar. Kiai Sodik pun semakin gemas melihat perkembangan Omen yang meskipun konyol, tetap serius dalam belajar. Suatu hari, Omen diminta untuk berbicara di depan seluruh santri dalam bahasa Jawa. Tema yang diangkat adalah cinta tanah air. Omen yang merasa telah menguasai bahasa Jawa, meskipun dengan sedikit kebingungannya, langsung maju ke depan. Dengan percaya diri, ia mulai berbicara. Assalamualaikum, kabeh. Kulo Omen, santri saking Papua. Kulo arep ngomong babagan tresna tanah air. Yen ora ana tanah air, kulo ora bisa nangis, kata Omen dengan suara keras dan penuh semangat. Santri-santri lain terdiam, mencoba mencerna kalimat yang baru saja diucapkan Omen. Mereka kebingungan. Apakah yang Omen maksudkan adalah, kalau tidak ada tanah air, saya tidak bisa hidup? Tetapi Omen sudah melanjutkan pidatonya. Tanah air iku penting, kaya banyu karo sega. Yen ora ana sega, ora bisa mangan. Muga-muga kabeh pada tresna tanah air. Lanjut Omen, dengan wajah serius. Kiai Sodik yang mendengarkan langsung tertawa terbahak-bahak. Omen, itu bukan seperti yang kamu maksudkan. Kamu bilang, kalau tidak ada tanah air, saya tidak bisa nangis. Kok bisa nangis? Harusnya hidup. Omen. Mendengar itu, seluruh pondok langsung meledak tertawa. Omen hanya tersenyum lebar. Baginya, hal itu justru semakin menguatkan niatnya untuk terus belajar bahasa Jawa. Ia sadar, meskipun banyak yang salah ucap, setidaknya ia berhasil membuat teman-temannya tertawa. Dan itulah yang ia inginkan, menyebarkan kebahagiaan, meskipun dengan cara yang konyol. Demikianlah bagian pertama dari perjalanan Omen, santri asal Papua, yang tengah belajar bahasa Jawa di Pondok Kediri. Perjuangannya yang penuh kegagalan, tapi penuh tawa, baru saja dimulai. Minggu-minggu berlalu, dan Omen semakin beradaptasi dengan kehidupan di pondok pesantren. Meski banyak hal yang terkadang membuatnya terkejut, baik dari segi bahasa, budaya, hingga kebiasaan, Omen tidak pernah menyerah. Bahkan, keanehannya dalam berbahasa Jawa semakin jadi bahan candaan, dan dia merasa itu adalah bagian dari proses yang mengasyikkan. Di pondok, selain belajar bahasa Jawa, Omen juga mengikuti banyak kegiatan lain. Salah satu kegiatan favoritnya adalah kegiatan ngaji bersama santri lain. Setiap malam, mereka berkumpul untuk mempelajari kitab-kitab kuning. Namun, ada satu masalah. Omen yang baru saja mengenal bahasa Jawa, merasa sangat kesulitan untuk mengikuti bacaan-bacaan yang penuh dengan bahasa Arab dan Jawa campur aduk. Tetapi, Omen tidak pernah mengeluh. Ia bertekad untuk belajar dan berusaha semaksimal mungkin. Pada suatu malam, saat sesi ngaji dimulai, Omen duduk di barisan paling depan. Seperti biasa, Kiai Sodik mulai memimpin ngaji, namun kali ini dengan sedikit kejutan. Omen, kamu yang baca ayat pertama, ya? Kata Kiai Sodik dengan senyum penuh arti. Oke, Kiai. Jawab Omen dengan semangat, meskipun dalam hatinya sedikit panik. Dia belum terlalu lancar membaca Al-Quran, apalagi dengan campuran bahasa Jawa yang sering digunakan di pondok. Ketika giliran Omen datang, ia pun berdiri dan membuka kitab yang ada di depannya. Dengan suara penuh keyakinan, Omen mulai membaca. Tetapi, alih-alih membaca ayat dengan benar, ia malah mengucapkan kata-kata yang terdengar aneh di telinga para santri. A'udzubillahi minasyasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo suwun, aja nganti ketinggalan. Ucap Omen sambil terus membaca. Beberapa santri menatap bingung, sedangkan Kiai Sodik segera menghentikan Omen. Ini ayat atau iklan makan siang? Omen? Tanya Kiai Sodik, memecah suasana dengan tawa. Omen merasa malu, tapi juga tertawa bersama para santri lainnya. Dia menyadari bahwa ia salah ucap, bukan hanya karena bahasa Jawanya yang tidak tepat, tapi juga karena aksen Papuanya yang kental. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan semangat Omen untuk belajar. Bahkan saat terkadang ia gagal, justru semakin membuat suasana di pondok menjadi hidup dan penuh tawa. Bahkan, santri-santri lainnya mulai menantikan momen-momen ketika Omen mencoba berbicara dalam bahasa Jawa. Setiap kali Omen mencoba mempraktekkan bahasa Jawa, ada saja kejadian lucu yang terjadi. Misalnya, saat dia belajar bagaimana mengucapkan terima kasih, yang dalam bahasa Jawa adalah matur nuwun. Suatu pagi,
Ketika Omen menerima sebuah bantuan dari teman barunya, dia pun mencoba mengucapkan terima kasih. Matur suun, ya, Udin, kata Omen dengan suara penuh semangat. Udin, yang agak kebingungan mendengarnya, bertanya, Omen, itu matur suun atau matur nuun? Iya, matur nuun, jawab Omen, langsung menyadari kesalahannya. Namun, para santri yang mendengarnya langsung tertawa. Omen tidak merasa malu, justru semakin merasa nyaman dengan suasana tersebut. Ia mulai merasa bahwa meskipun dia sering salah, teman-temannya tetap menerima dan mendukungnya. Suatu hari, saat sedang istirahat, Omen mengajak teman-temannya untuk bermain sepak bola. Seperti biasa, Omen yang selalu penuh semangat mengajak semuanya dengan bahasa Jawa yang setengah benar. Yuk, ayo pada main bal-balan. Aku sithik ngerti bal-balan, nanging, ayo padha. Pokoknya, aja nganti kalah, seru Omen. Santri yang mendengarnya langsung kebingungan. Omen, itu maksudnya, ayo, kita main bola? Kok malah jadi, sithik ngerti bal-balan? Tanya salah satu santri. Omen yang mulai sadar, tertawa sendiri. Hehe, iya, ya, aku malah bingung. Ternyata malah jadi, sithik ngerti. Jawabnya sambil tertawa. Namun, bukannya dikecam, teman-temannya malah semakin tertawa terbahak-bahak. Dan itu justru membuat Omen semakin semangat. Pada akhirnya, permainan sepak bola pun dimulai. Meskipun bahasa yang digunakan Omen seringkali membuat bingung, ia selalu berhasil menyatukan teman-temannya dengan semangat dan tawa yang ia bawa. Tentu saja, tidak semua santri di pondok itu hanya tertawa melihat Omen. Beberapa santri, terutama yang sudah lebih lama belajar bahasa Jawa, merasa bahwa Omen adalah contoh dari bagaimana semangat belajar bisa mengatasi semua hambatan. Meski tidak menguasai bahasa Jawa dengan sempurna, Omen tetap berusaha semaksimal mungkin dan tidak takut untuk mencoba. Pada suatu sore yang hangat, saat semua santri sedang duduk santai di teras pondok setelah mengaji, Omen duduk di samping Kiai Sodik. Mereka mulai berbincang-bincang tentang perkembangan bahasa Jawa Omen. Kiai, kata Omen, dengan serius, kapan ya saya bisa ngomong bahasa Jawa yang benar, biar nggak bikin orang pada bingung terus? Kiai Sodik menatap Omen dengan senyum bijak. Omen, kamu sudah belajar dengan baik. Yang penting bukan hanya benar atau salah dalam berbahasa, tetapi niat dan semangatmu untuk belajar. Di pondok ini, kami semua belajar, bukan hanya tentang ilmu agama, tetapi juga tentang kebersamaan. Dan kamu, Omen, sudah berhasil membuat pondok ini lebih hidup dengan semangatmu. Omen tersenyum lebar. Makasih, Kiai. Saya akan terus berusaha. Hari-hari di pondok semakin menyenangkan bagi Omen. Di luar kebingungannya dalam berbicara bahasa Jawa, ia menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan kehidupan pesantren. Ketika berbicara dengan teman-temannya, dia merasa bahwa bahasa bukanlah penghalang yang besar. Yang penting adalah rasa saling menghargai dan kebersamaan. Dan, meskipun ia masih seringkali berbicara dalam bahasa Jawa yang lucu, Omen merasa semakin diterima. Semakin sering ia berlatih, semakin sedikit salahnya. Dan yang lebih penting, semakin banyak tawa yang ia bawa ke dalam hidup teman-temannya. Pada suatu malam, saat semua santri berkumpul di masjid pondok, Omen akhirnya bisa membaca sebuah doa dengan bahasa Jawa dengan cukup lancar. Meskipun masih sedikit kaku, kali ini tidak ada lagi yang tertawa. Mereka semua mendengarkan dengan hikmat. Alhamdulillah, ucap Omen dengan penuh keyakinan. Matur nuwun kabeh, wis pada sabar ngajar aku. Kulo ora bisa apa-apa tanpa bantuan sampeyan kabeh. Dan kali ini, yang terdengar bukan tawa, melainkan tepuk tangan meriah dari para santri. Itulah Omen, santri asal Papua yang tak hanya datang untuk belajar agama, tetapi juga untuk memberikan warna dan tawa di pondok pesantren Kediri. Semangatnya yang tak kenal lelah membuatnya bukan hanya belajar bahasa Jawa, tetapi juga belajar tentang arti persahabatan, kebersamaan, dan keberanian untuk mencoba, meski terkadang lucu dan konyol. Seminggu setelah kejadian di masjid, Omen semakin terlihat berkembang dalam bahasa Jawa. Meskipun belum sempurna, ia mulai lebih percaya diri dalam berbicara dan berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, perjalanan belajar bahasa Jawa Omen belum berakhir. Satu kejadian yang tak terlupakan terjadi ketika ia harus menghadapi ujian bahasa Jawa di akhir pekan. Ujian bahasa Jawa ini diadakan setiap bulan sekali,
Dan bagi santri yang baru saja memulai belajar bahasa Jawa seperti Omen, itu adalah sebuah tantangan besar. Kiai Sodik sudah memberitahu Omen bahwa ujian ini bukan soal benar atau salah, melainkan bagaimana santri bisa berusaha dan memahami pelajaran yang telah diberikan selama sebulan. Pada malam sebelum ujian, Omen duduk di kamarnya dengan wajah yang serius. Ia merasa sedikit gugup, meskipun Kiai Sodik sudah menenangkan dia dengan mengatakan, "Ingat Omen, ini bukan soal kamu harus bisa, tapi soal kamu berusaha untuk mencoba. Seperti halnya dalam hidup, yang penting bukan hasil, tapi prosesnya." Omen mengangguk, berusaha menenangkan diri. "Iya, Kiai, saya akan berusaha," katanya dalam hati. Namun, seperti biasa, Omen tidak bisa menghindari sisi humorisnya. Meskipun semangat belajarnya tinggi, ada saja hal-hal lucu yang terjadi. Suatu malam, saat sedang belajar dengan teman-temannya, Omen mencoba untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang lebih rumit dalam bahasa Jawa. Salah satu kalimat yang ia coba adalah, "Saya ingin belajar lebih banyak tentang ilmu agama dan bahasa Jawa." Dengan penuh percaya diri, Omen mengucapkan kalimat itu dengan sangat pelan dan hati-hati. "Kulo kepengin sinau luwih akeh babagan agamalan bahasa Jawa," ucap Omen, berharap ia sudah mengucapkan kalimat yang benar. Namun, yang terdengar justru seperti ini, "Kulo kepengin sinau luwih akeh babagan apem lan bahasa Jawa." Teman-temannya yang mendengar langsung terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apem? Omen, apa kamu ingin belajar tentang kue apem?" tanya Udin, yang tak bisa menahan tawa. Omen yang mulai menyadari kesalahannya, ikut tertawa. "Hehe, iya ya. Kok bisa ya aku malah ngomong apem? Padahal maksudku agama, bukan kue." Saking lucunya, beberapa santri yang mendengar kejadian itu langsung membuat meme tentang Omen yang ingin belajar tentang apem. Meme itu kemudian beredar di antara teman-teman santri dengan cepat. Omen hanya bisa tertawa, dan meskipun seringkali berbuat konyol, dia merasa semakin dekat dengan teman-temannya. Namun, ketika ujian bahasa Jawa datang, Omen berusaha menahan diri agar tidak terlalu konyol. Di hari ujian, semua santri duduk rapi di ruang kelas, menunggu giliran untuk diuji oleh Kiai Sodik. Omen yang biasanya ceria, kali ini terlihat serius. Dia mempersiapkan diri dengan matang, meskipun sesekali ia mendengar teman-temannya berbisik dan menertawakan sesuatu yang terdengar seperti, Omen pasti akan mengucapkan sesuatu yang lucu lagi. Ketika giliran Omen tiba, dia berjalan maju dengan langkah mantap, meskipun sedikit gugup. Kiai Sodik memberi senyuman hangat, seperti biasanya. "Omen, kamu siap?" tanya Kiai Sodik, dengan wajah yang ramah. "Oke, Kiai," jawab Omen, dengan percaya diri. Ia berusaha mengingat semua yang telah dipelajarinya. "Baik, Omen, coba kamu bacakan kalimat ini dalam bahasa Jawa. Saya datang ke pondok ini untuk mencari ilmu dan menambah wawasan tentang agama." Omen menarik napas dalam-dalam, berusaha mengingat dan mengucapkannya dengan benar. "Kulo dateng pondok menika kagem goleki ilmu lan nambah wawasan babagan agama," ucap Omen dengan hati-hati. Santri-santri yang ada di ruang ujian menatap dengan penuh perhatian. Kiai Sodik yang mendengarnya tersenyum puas. "Bagus, Omen, itu benar." Omen merasa lega. Ia berhasil mengucapkan kalimat dengan benar. Tentu saja, masih ada sedikit ketegangan dalam suaranya, tapi itu adalah langkah besar bagi Omen. Santri lain yang mendengarnya pun memberi tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi. Namun, kejadian lucu tetap tidak bisa dihindari. Ketika Kiai Sodik meminta Omen untuk melanjutkan dengan kalimat berikutnya, Omen secara tidak sengaja mengucapkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan tertawa. "Kulo sun, Kiai, ajari kula ngucapake, sun, sing bener," kata Omen, sambil berharap ia sudah mengucapkan kalimat dengan baik. Kiai Sodik memandang Omen dengan pandangan lucu. "Omen, itu, matur nuwun, bukan, sun. Sun, itu malah berarti, maaf, dalam bahasa Jawa yang agak kasar." Omen langsung tersipu malu, sementara seluruh ruangan kembali dipenuhi tawa. "Ah, ya, Kiai, kulo matur nuwun," kata Omen dengan tertawa kecil, berusaha untuk mengoreksi diri. Akhirnya, ujian bahasa Jawa selesai dengan penuh tawa. Meskipun banyak kesalahan yang dilakukan Omen, dia berhasil melewati ujian tersebut dengan penuh semangat. Kiai Sodik yang melihat kegigihan Omen pun memberikan pujian. "Omen,
Meskipun kamu kadang mengucapkan kata yang aneh-aneh, kamu sudah menunjukkan semangat yang luar biasa. Itu yang lebih penting. Terus belajar, dan jangan pernah takut salah, kata Kiai Sodik dengan penuh kebanggaan. Omen tersenyum lebar, merasa sangat dihargai. Makasih, Kiai. Aku akan terus belajar. Sejak saat itu, Omen semakin percaya diri dalam berbicara bahasa Jawa. Walaupun tidak selalu lancar, ia merasa lebih terbuka dan semakin dekat dengan teman-temannya. Bahkan, ia mulai menjadi salah satu ikon di pondok yang selalu berhasil membuat orang tertawa dengan cara berbicaranya yang lucu. Bahkan, beberapa santri mulai memanggil Omen dengan sebutan santri Papua yang belajar bahasa Jawa sebagai bentuk penghargaan atas semangatnya yang luar biasa dalam belajar dan menciptakan suasana ceria di pondok. Di hari-hari selanjutnya, Omen melanjutkan perjuangannya dalam belajar bahasa Jawa. Meskipun terkadang ia masih salah ucap, tetapi ia mulai menyadari bahwa kekonyolan dan kelucuan itu justru membuat dirinya semakin diterima di pondok. Bahasa Jawa yang dulunya asing baginya kini mulai ia kuasai, meskipun dengan cara yang sangat unik. Bagi Omen, itu adalah perjalanan yang penuh warna, penuh tawa, dan yang terpenting, penuh kebersamaan. Omen akhirnya menyadari bahwa bahasa tidak hanya tentang kata-kata yang benar, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa saling mengerti, meskipun ada perbedaan. Dan itulah yang ia temukan di pondok pesantren ini, tempat di mana bahasa, budaya, dan tawa saling berpadu, menciptakan sebuah kisah yang tak akan terlupakan. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Omen terus melangkah, belajar, dan mengajar kepada teman-temannya bahwa hidup ini adalah tentang berani mencoba, tertawa bersama, dan terus belajar.